Martial Peak 3132. Dalam sekejap mata, mereka muncul di depan Yang Kai, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya sudah cukup tua. Salah satunya adalah seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih, sementara yang lain adalah seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan. Keduanya memancarkan kimayat yang tebal, dan pada saat ini, lelaki tua itu menatap Yang Kai dengan kebencian yang tak tertandingi, seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain mengulitinya hidup-hidup. Mata wanita tua itu menyapu genangan darah dan segera menjadi histeris, memelototi Yang Kai dan menggertakkan giginya. "Berat, kamu berani membunuh anggota sekte dunia bawahku, wanita tua ini akan membuatmu memohon kematian." Para murid dari sekte dunia bawah melakukan apapun yang mereka inginkan di Green Hill Star, dan bahkan jika mereka menghadapi beberapa perlawanan, mereka dengan cepat ditekan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan berani membantai murid-murid mereka dan membunuh begitu banyak orang sekaligus. Mereka berdua adalah pemimpin sekte dunia bawah di sini, jadi mereka secara alami harus memikul tanggung jawab. Selain itu, banyak dari murid yang mati ini seperti anak-anak mereka, jadi bagaimana mereka bisa mentolerir perseteruan darah yang begitu dalam? "Kamu dari sekte dunia bawah?" Yang Kai mengangkat alisnya. "Grand Desolate Starfield, Underworld Sect, musuh pasti akan bertemu di jalan sempit." "Wah, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Jiwamu adalah milikku, tubuhmu miliknya. Kamu tidak akan pernah bisa memasuki siklus reinkarnasi lagi selama sisa hidupmu." Suara seperti serigala lelaki tua itu terdengar, menyebabkan semua orang yang mendengarnya merasa sangat sedih, tidak nyaman. Yang Kai memandang mereka dengan jijik. "Apakah saya punya niat untuk meminta belas kasihan? Apakah benda tua ini buta? Beraninya kamu?" Orang tua itu menjadi marah setelah ditegur oleh Yang Kai dan mengulurkan tangannya yang layu untuk meraih Yang Kai. Tangannya kurus dan kukunya hitam pekat, seperti cakar hantu yang menakutkan. Ketika tangan yang layu itu terulur, angin yin yang menusuk tulang menyapu, menyebabkan semua orang menggigil. Yang Kai tertawa keras, meskipun otak adalah hal yang baik, tampaknya tidak semua orang memilikinya. "Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada kamu, tetapi karena kamu sangat ingin mati, saya akan mengabulkan keinginan kamu." Petik 2. Ekspresi pria tua itu berubah drastis. Meskipun dia tidak merasakan jejak kekuatan Yang Kai dan hanya merasakan pukulan sederhana, pukulan ini memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman, seolah-olah dia tidak bisa memblokirnya. Meskipun kultivasinya hanya di alam origin king urutan kedua, persepsinya tentang hidup dan mati sangat mendalam. Sebelum cakar itu bisa mencapainya, dia dengan cepat menariknya. Namun, dia masih selangkah terlambat. Ketika tinju yang kejam mengenai 5 jarinya, kekuatan penghancur yang tak terbendung meledakkannya, mengubahnya menjadi kekacauan berdarah. "Apa?" Ekspresi wanita tua itu juga berubah. "Apa yang salah dengan bocah kecil ini? Pukulan ringan sebenarnya mengandung kekuatan yang begitu menakutkan, bagaimana dia melakukannya?" Hanya pada saat inilah suara angin kencang bertiup, menyebabkan keduanya bergoyang. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua menggunakan kartu truf mereka. Pada saat yang sama, mereka mengulurkan tangan ke arah kolam darah dan memberi isyarat. 2 bendera besar terbang keluar dari genangan darah dan mendarat di tangan keduanya. Salah satunya berwarna merah darah dan sepertinya terbuat dari darah, memancarkan bau darah yang kental sementara yang lain hitam pekat seperti langit malam, tanpa cahaya sama sekali. Samar-samar seseorang bisa melihat wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan mengaum. Banner Laut Darah, spanduk jiwa segudang. Peng Xizong, yang menonton dari jauh, memanggil dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap 2 artefak yang telah ditumpuk dengan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang di Green Hill Star telah mati karena 2 artefak ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang spanduk laut darah dan spanduk jiwa segudang. Dengan artefak di tangan mereka, pria tua dan wanita tua itu tenang dan menatap Yang Kai. Yang Kai bertanya dengan sungguh-sungguh, "Apakah ini tujuan pembantaianmu?" Dia bisa merasakan bahwa apa yang disebut spanduk laut darah dan spanduk jiwa segudang ini adalah artefak yang sangat jahat. Alasan mengapa mereka berendam di kolam darah jelas karena mereka menggunakan darah di kolam darah untuk memelihara spiritualitas dan kekuatan artefak. Begitu kedua artefak ini muncul, seluruh kolam darah menjadi sunyi, dan bahkan warna kolam menjadi lebih terang. "Banyak sampah, merupakan kehormatan bagi mereka untuk bisa masuk ke spanduk saya," lelaki tua itu mendengus dingin. Wanita tua itu tersenyum jahat, "Jangan khawatir, kamu akan segera masuk." Yang Kai mencibir, "Kalau begitu tolong bawa aku dengan cepat." Wanita tua itu dengan dingin mendengus, "Terserah kamu." Dengan gelombang spanduk laut darah di tangan, itu jatuh ke Yang Kai, menyebabkan seluruh langit berubah menjadi merah tua. Yang Kai mengangkat kepalanya dan melirik, ekspresinya acuh tak acuh. Wanita tua itu awalnya waspada terhadap perlawanan Yang Kai, tetapi bahkan setelah menyapu Yang Kai ke dalam spanduk laut darah, dia tidak melihatnya membuat gerakan apapun, segera mencibir, "Kamu berani memasuki spanduk laut darah wanita tua ini?
Mari kita lihat bagaimana kamu mati sekarang. Petik 2. Orang tua itu berkata, orang ini bukan masalah kecil, jangan gegabah. Biarkan aku masuk, kita akan bekerja sama untuk menghadapinya. Wanita tua itu berkata, kamu terlalu berhati-hati. Begitu dia memasuki Bloodsea Banner, bahkan urutan ketiga Origin King Realm akan kehilangan lapisan kulitnya. Meskipun dia berkata begitu, dia masih meraih lengan lelaki tua itu dan menyeretnya ke dalam spanduk laut darah. Peng Xizong dan yang lainnya menyaksikan dari jauh, semuanya merasa cemas, bertanya-tanya mengapa sikap pemuda ini begitu luar biasa. Spanduk laut darah adalah artefak yang sangat kuat, dan dengan kultivasi Origin King Realm urutan pertama wanita tua itu, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Tidak hanya dia tidak bisa membunuh wanita tua itu, tapi dia juga bisa meningkatkan kekuatan spanduk laut darah. Dia mengira dia telah menemukan penyelamat, tetapi siapa yang mengira dia hanya seorang pemarah? Kakak Peng, apa yang harus kita lakukan? Seseorang melihat ke arah Peng Xizong dan bertanya. Pada saat ini, hanya ada orang-orang mereka sendiri di dekat kolam darah. Murid-murid dari Sekte Dunia Bawah telah dibantai, dan dua kerajaan Origin King juga telah memasuki spanduk laut darah. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah satu-satunya orang di seluruh kota. Cepat dan lari. Sebelum Peng Xizong bisa menjawab, seseorang berteriak. Peng Xizong tersenyum pahit, melarikan diri. Kemana kita bisa melarikan diri? Jika kultivasi mereka tidak disegel, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi sekarang kultivasi mereka telah disegel. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka hanya bisa mengandalkan kaki mereka. Bahkan jika mereka mencoba melarikan diri selama sehari, mereka tidak akan bisa menempuh jarak 100 km. Berapa jarak 100 km ke Origin King Realm? Jika mereka dapat mengejar dengan mudah, dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki jalan keluar, kecuali suatu keajaiban terjadi. Apakah kamu pikir kita bisa menunggu di sini untuk mati? Peng Xizong berkata, mungkin, senior itu bisa membunuh jalan keluar dari spanduk laut darah. Segera, perhatian semua orang tertuju padanya, mereka semua menatapnya seperti dia idiot. Peng Xizong menggosok hidungnya, selalu ada secercah harapan. Namun, harapan ini terlalu tipis dan hampir mustahil. Kakak Peng, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Sebagai kultivator, kami tidak takut mati, tetapi jika tubuh dan jiwa kami disempurnakan menjadi artefak dan kami tidak memasuki siklus reinkarnasi, itu akan terlalu menyedihkan. Saya lebih suka bunuh diri daripada menunggu dua bajingan tua itu keluar. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan ledakan resonansi. Terkadang, kematian tidak menakutkan, tetapi setelah kematian, jiwa dan tubuh seseorang harus dikendalikan oleh orang lain, membuatnya agak sulit untuk diterima. Peng Xizong berkata, karena itu masalahnya, semuanya, berhati-hatilah. Melihat bahwa dia bertekad untuk tinggal di sini, yang lain tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Sekarang waktu sangat berharga, tidak ada yang tahu kapan keduanya dari Sekte Dunia Bawah akan keluar, jadi yang terbaik adalah melarikan diri untuk hidup mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah kelompok telah pergi, hanya menyisakan beberapa lusin orang. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki ekspresi keraguan dan kematian di wajah mereka, mungkin berpikir bahwa melarikan diri tidak ada gunanya, jadi mereka sebaiknya menghemat kekuatan mereka dan tetap di sini. Mungkin keajaiban benar-benar akan terjadi. Lautan darah melonjak, memenuhi penglihatannya dengan warna merah darah saat auranya melonjak. Di dalam lautan darah, ada mayat darah yang tak terhitung jumlahnya, semuanya sangat menakutkan, semuanya seperti hantu jahat. Yang Kai berdiri di atas lautan darah dan menatap dingin pemandangan neraka ini. Wanita tua dan pria tua itu tiba-tiba muncul bersama. Wanita tua itu mencibir, nak, jika kamu ingin memasuki spanduk laut darahku, terima saja kematianmu dengan patuh. Orang tua itu juga tertawa aneh, benar-benar bodoh. Yang Kai bertanya, apakah mayat-mayat ini semua pembudidaya dari Green Hill Star? Ada puluhan ribu mayat di lautan darah ini, bahkan mungkin ratusan ribu. Wanita tua itu berkata, kamu masih ingin bertanya tentang urusan orang lain meskipun kamu akan mati. Wah, kamu cukup berani. Petik 2. Bahkan jika aku mati, aku akan mati mengetahui alasannya, kan? Yang Kai berbalik untuk melihat wanita tua itu. Wanita tua itu tertawa seperti burung gagak, kamu cukup masuk akal, jangan khawatir, wanita tua ini tidak akan membuatmu sakit, itu akan berakhir dalam sekejap. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Ketika kamu menjadi tua, tidak hanya mata kamu akan menjadi kabur, apakah telinga kamu juga akan menjadi tuli? Wajah wanita tua itu tenggelam, benar. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah pembudidaya dari tempat ini, dan berkat kontribusi mereka, wanita tua ini mampu menerobos ke alam Origin King. Petik 2. Yang Kai bertanya, apakah ini sebabnya Sekte Dunia Bawah kamu menyerbu wilayah bintang ini? Wanita tua itu berkata, spanduk laut darah penyucian dan spanduk jiwa segudang membutuhkan bahan dalam jumlah besar. Di Great Desolate Starfield, Sekte Dunia Bawahku perlu menahan diri, tapi tidak perlu untuk itu di sini.
Kalau dipikir-pikir, ada begitu banyak pembudidaya di sini. Aku ingin tahu seberapa tinggi spanduk laut darah wanita tua ini bisa mencapai. Petik 2. Yang Kai mengangguk, ini adalah batasmu, kamu tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan lebih jauh. Wanita tua itu mencibir, pada titik ini, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Kenapa aku harus lari? Yang Kai menatapnya dengan aneh. Wanita tua itu tertegun sejenak sebelum bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu ingin membunuh kami? Ya, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon terbesar di dunia, wanita tua dan pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tahu Yin Leseng? Yang Kai tiba-tiba bertanya. Tawa keduanya berhenti tiba-tiba saat mereka menatap Yang Kai dengan tak percaya. Orang tua itu bahkan bertanya, bagaimana kamu tahu nama ini? Sepertinya aku benar. Yin Leseng adalah master sekte terakhirmu, kan? Orang tua itu ragu-ragu, kamu tahu mantan master sekte? Mustahil, mantan master sekte telah meninggalkan Great Desolate Starfield beberapa lusin tahun yang lalu untuk melakukan perjalanan ke Star Boundary dan belum pernah ke Starfield ini. Bagaimana mungkin ada orang di sini yang tahu namanya? Tentu saja aku tahu. Yang Kai mengangguk, suaranya tiba-tiba menjadi garang, dia mati di tanganku. Begitu dia selesai berbicara, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba melayang tanpa sadar dan kekuatan yang kuat mencengkeram lehernya, menyebabkan dia ditangkap oleh Yang Kai, tetapi matanya masih tertuju pada sosok Yang Kai beberapa puluh meter jauhnya. Aku akan mengirimmu untuk menemuinya, tidak perlu berterima kasih padaku, kata Yang Kai sambil mengerahkan kekuatan di tangannya, mengirim kepala terbang.